Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Masih berbicara tentang sejarah masa lalu Kabupaten Ponorogo. Pada segmen sebelumnya, kita sudah membahas tentang berdirinya Kabupaten Pedanten di bawah kepemimpinan Raden Tumenggung Jayangrono I. Ya, beliau mendapat ganjaran kedudukan bupati berwilayah di Tenggara Ponorogo setelah jasa dan pengabdiannya kepada Sinuwun Pakubuwono II saat geger pecinan atau saat Keraton Kartosuro terbakar oleh amuk pemberontakan Raden Mas Garendi. Pada segmen ini kita akan berkisah tentang masa-masa Kabupaten Pedanten pasca surutnya Raden Tumenggung Jayangrono I. Ya, pasca wafatnya Raden Tumenggung Jayangrono I yang kemudian dimakamkan di Pulong Mertiko, yang menggantikan kedudukan sebagai bupati adalah putranya menggunakan nama Nunggak Semi Raden Tumenggung Jayangrono I, yakni Raden Tumenggung Jayangrono II, bertempat di Pedanten atau Padian Kidul, Kecamatan Siman sekarang. Pada tahun 1785 Jayangrono II dipindah ke Kabupaten Caruban. Raden Jayangrono II kemudian meminta kepada pemerintah supaya yang menggantikan kedudukannya sebagai Bupati Pedanten adalah putranya nomor 11, yakni Raden Baroto. Sebab Jayangrono II melihat bahwa Raden Baroto lah yang mempunyai bakat kepemimpinan. Jayangrono II juga meminta Desa Tajuk, yang pada waktu itu menjadi awal Jayangrono I bapat Kabupaten Pedanten, nantinya dijadikan desa perdikan atau bumi perdikan yang akan digunakan sebagai pesarian atau makam putra wayah darah Jayangranan. Pada saat itu, tahun 1785, Raden Baroto, putra ke-11 Tumenggung Jayangrono II, masih kecil. Pemerintahan dikendalikan oleh mantri kabupaten bernama Raden Purwodikromo, yang akhirnya kemudian Raden Purwodikromo ini diangkat menjadi patih Kabupaten Pedanten. Pada tahun 1805, Raden Jayangrono II, Bupati Caruban, wafat. Dimakamkan di Pesarian Kuncen Caruban. Kuncen Caruban ini kemudian juga menjadi bumi perdikan. Raden Baroto, Bupati Pedanten di tahun 1805, kemudian dipindah ke Kabupaten Caruban menggunakan nama besar atau gelar Raden Mertohadinegoro. Pedanten bupatinya kosong, patihnya Raden Purwodikromo juga pensiun. Pemerintahan Kabupaten Pedanten kemudian dikendalikan oleh mantri kabupaten bernama Raden Kertonoto. Pada tahun 1837, Surodiningrat II, Bupati Ponorogo Kuthawetan, wafat. Pada tahun yang sama, Raden Tumenggung, Bupati Wedono yang berada di Kabupaten Mernung, juga seto atau meninggal dunia. Pemerintahan Gubernur Belanda kemudian segera membuat kabupaten baru yang berada di Kutha Tengah. Ini adalah Kabupaten Ponorogo yang sekarang. Berdirinya pada tahun 1837. Sinengkalan Wiku Tri Angesti Tunggal. Raden Mertohadinegoro, Bupati Caruban, kemudian dipindahkan ke Kabupaten Ponorogo Kutha Tengah. Istri Raden Mertohadinegoro ini adalah putri dari Raden Adipati Surodiningrat II, Bupati Kuthawetan yang terakhir. Jadi Bupati pertama Ponorogo Kutha Tengah ini yang perempuan atau istrinya adalah keturunan dari darah Bathara Katong. Sementara yang pria keturunan dari darah Jayangranan. Raden Jayangrono II mempunyai istri 2 orang. Yang pertama Raden Ayupati, putra Bupati Pati. Yang kedua Raden Ayumadiun, putra Pangeran Mangkudipuro Madiun. Sementara putranya berjumlah 25 orang. Yang pertama adalah Raden Panji Joyo Asmoro Wiringdanu. Yang kedua, Raden Panji Atmowikono menjadi bupati. Yang ketiga, Raden Sumoningsit Piantun Dalem
Pakubuwono IV. Yang keempat Raden Ayusutiah, Priyantun Mangkubumen. Yang kelima Pangeran Jaya Martosuro. Yang keenam Raden Bagus Samikono. Yang ketujuh Raden Jayeng Diwiryo. Yang kedelapan Roro Sutirah. Yang kesembilan Raden Mangkutikromo. Yang kesepuluh Raden Ayu Atmosuweknyo. Yang kesebelas Raden Paroto atau Raden Adipati Mertohadinegoro, Bupati Ponorogo Kutha Tengah pertama. Yang ke-12 Raden Panji Jayeng Subroto, Wedono Kliwon Ponorogo. Yang ke-13 Raden Ayu Brotorejo. Yang ke-14 Raden Purbo Sentono di Ngayogyakarta. Yang ke-15 Raden Ayu Sosrowirono. Yang ke-16 Raden Panji Purbowirono. Yang ke-17 Raden Condrowirono. Yang ke-18 Raden Jayeng Winoto, Wedono di Balong. Yang ke-19 Raden Panji Jayasmoro. Yang ke-20 Raden Supeno. Yang ke-21 Raden Panji Jayeng Atmojo. Yang ke-22 Raden Ayu Jayeng Dipuro, Wedono di Slaung. Yang ke-23 Raden Jayeng Prawiro. Yang ke-24 Raden Jayeng Sentiko. Yang ke-25 Raden Suromenggolo menjadi Wedono Kuwu atau Wedono Kuwu di Gerobokan. Tahun 1805, yakni ketika Raden Mertohadinegoro dipindahkan dari Bupati Pedanten menjadi Bupati di Caruban, menggantikan kedudukan romonya Raden Tumenggung Jayeng Rono II. Dengan demikian bisa dibilang selesai sudah masa Kabupaten Pedanten. Meskipun setelah tahun 1805 Kabupaten Pedanten masih ada sampai dengan tahun 1837 atau masih berjalan 30 tahun lebih, yakni di bawah kepemimpinan Mantri Kabupaten Raden Kertonoto. Praktis usia resmi Kabupaten Pedanten adalah 82 tahun, yakni dari tahun 1745 Masehi sampai dengan tahun 1837 Masehi. Akan tetapi Pedanten mempunyai bupati hanya selama 50 tahun, yakni dari tahun 1745 saat Pedanten didirikan oleh Tumenggung Jayeng Rono I sampai dengan tahun 1805 saat Bupati ketiga atau cucu Jayeng Rono I, yakni Raden Baroto atau Raden Mertohadinegoro, dipindahkan menjadi Bupati di Caruban. Hal ini berlangsung selama 50 tahun. Dan hanya 3 bupati saja yang sempat menduduki jabatan tertinggi di kabupaten di tenggara wilayah Ponorogo tersebut. Tahun 1837, kemudian seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Ponorogo kecuali Kabupaten Sumoroto disatukan atau dilebur menjadi satu, yakni Kabupaten Ponorogo Kutha Tengah. Kabupaten-kabupaten tersebut terdiri dari Kabupaten Ponorogo Kutha Wetan, kemudian Kabupaten Polorejo atau Kutha Lor, dan Kabupaten Pedanten. Akan halnya Kabupaten Sumoroto yang pada tahun itu belum mau menyatu menjadi satu wilayah besar di Kabupaten Ponorogo Kutha Tengah akan kita bahas pada segmen berikutnya. Ya, 1837 adalah ujung perjalanan sejarah Kabupaten Pedanten. 82 tahun memang bukan waktu yang lama. Akan tapi jejak-jejak sejarah Kabupaten Pedanten meskipun bisa dibilang hampir tak terbaca oleh perjalanan zaman, masih bisa kita lihat sampai sekarang. Utamanya adalah makam Tumenggung Jayeng Rono I yang berada di Desa Pulung Merdika, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian juga makam Raden Mertohadinegoro atau Tumenggung Mertohadinegoro yang berada di pemakaman Desa Tajuk, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Mertohadinegoro adalah seorang bupati yang menjabat di 3 wilayah. Beliau menjabat di akhir masa perjalanan sejarah Kabupaten Pedanten, dipindahkan ke Caruban
dan menjadi orang pertama yang menjadi bupati di Kabupaten Ponorogo, Kutha Tengah. Semoga ini menambah pengetahuan kita semuanya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan tentu saja pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah pendahulu, sejarah para leluhur-leluhur yang pernah mengendalikan pemerintahan di Kabupaten Pedanten maupun di Kabupaten Ponorogo umumnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Salam budaya.